Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar, al-malikul jabbar, Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar, nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Zat yang maha mempertemukan kita semua dalam ketaatan. Semoga Allah senantiasa mengizinkan kita istiqomah sampai kita diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Rasul yang mulia yang bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bahwa nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Siapa yang membenci atas sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Begitu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa, semoga teman-teman semua yang hadir di pertemuan ini, jika ada yang belum menikah, semoga tahun ini segera Allah pertemukan dengan pasangan yang salih salihah. Kalau ada yang sudah menikah, semoga keluarganya semakin menjadi sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya salih salihah, dan selalu dalam naungan cinta, kasih sayang, ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Menikah butuh ilmu. Bismillah teman-teman yang dicintai Allah, kalau kita mau membenarkan televisi yang rusak, tapi kita nggak punya ilmunya, jadinya TV itu jadi benar atau malah tambah rusak? Tambah rusak. Kalau kita punya mobil kita dalam kondisi dan keadaan rusak, kita nggak paham sekali dan kita nggak punya ilmunya, tapi kita asal otak-atik mobil itu tanpa nyerahin pada ahlinya, mobil kita tambah rusak atau jadi benar? Tambah rusak. Semua butuh ilmu, termasuk menikah. Mobil yang rusak, kita yang gak punya ilmunya main asal aja kita pegang, makin tambah rusak mobil itu. TV yang tadinya rusak, kalau kita gak punya ilmunya kita main asal megang TV yang rusak itu, niatnya baik mau membenarkan TV itu, TV-nya bukan malah benar, tapi TV-nya malah tambah rusak. Termasuk tema kita yang menjadi penutupan di akhir pertemuan Rumah Ta'aruf Fatimatuz Zahra angkatan kedua ini adalah menikah butuh ilmu. Nanti ada 10 nasihatnya Umamah binti Harits terhadap anaknya yang mau menikah, anak putrinya, dan 10 nasihatnya Imam Ahmad bin Hambal ketika anaknya Abdullah mau menikah, biar balance. Jadi nanti 10 nasihatnya Umamah binti Harits kepada putrinya yang mau menikah, dan 10 nasihatnya Imam Ahmad ibn Hambal kepada putranya yang mau menikah. Nikah itu butuh ilmu, teman-teman. Tapi sebelum nanti masuk ke nasihatnya Umamah bintu Harits, lebih tepatnya bulan Juni, waktu kami ngisi salah satu tausiah pernikahan di salah satu tempat di Wonosobo, qadarullah ma syaa fa'al, kami bertemu sama petugas KUA. Biasa itu begitu. Saya ngobrol, qadarullah waktu itu saya datang lebih awal, akad nikahnya jam 9, saya datang jam setengah 9. Pas saya datang, 2 menit setelah saya sampai, petugas KUA-nya juga datang di situ. Akhirnya adalah waktu sekitar 27 menit kita ngobrol bareng. Saya ngobrol sama kepala KUA, beliau nyampein, tahu nggak Mas Irfan, di Wonosobo aja setelah pandemi ini, terutama itu angka perceraian itu melonjak tinggi luar biasa.
Angka perceraian itu semakin meningkat drastisnya luar biasa, lebih-lebih lagi terjadi ketika corona ini, di mana istri nggak bisa lagi respect sama suaminya, suami lagi Allah uji dengan kekurangan finansial dan ekonominya, mencari kerja di sana sini susahnya luar biasa, yang ada malah di PHK, istri belum bisa menerima, akhirnya terjadilah gonjang-ganjing rumah tangga hingga akhirnya berujung pada perceraian. Itu obrolan kami dengan salah satu petugas KUA yang beliau tahu betul gimana faktanya di lapangan. Kenapa sih hal-hal ini terjadi? Kalau teman-teman selidiki, karena banyaknya orang berhijrah kurang syumul melihat hadis, kurang sempurna mandang suatu hadis, kurang teliti ketika dia mau mengamalkan satu hadis. Begitu orang tuanya hijrah, sudah dengar kalimat idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Wahai ibu bapak, kalau anak-anak putri kalian dilamar laki-laki, segeralah menikah. Akhirnya orang tua yang baru hijrah dengar hadis ini, udah nggak pakai lama langsung, udah nggak pakai lama langsung, udah nggak pakai lama nikah. Loh Ustadz, bukankah itu yang baik? Itu baik jika pada tempatnya dan dengan ilmunya. Tapi kebanyakan kita hari ini hijrah baru aja sebulan 2 bulan, ngaji sehari 2 hari, langsung set tanpa dia pernah punya bekal ilmu. Bunda Aisyah itu dinikahi Nabi SAW, umur Bunda Aisyah radhiyallahu anha 9 tahun. Tapi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq didik ibunda Aisyah sejak bayinya kayak apa? Kita kan gak pernah ngelihat behind the scene-nya. Muhammad Al-Fatih bebaskan Konstantinopel umur 21 tahun, kan kita gak pernah lihat behind the scene-nya. 7 tahun hafiz Quran 30 juz, 10 tahun hafal banyak kitab hadis, umur 16 tahun menguasai 7 bahasa, menguasai bahasa Ibrani, Latin, Persia, bahasa Slovakia dan segala macam bahasa dikuasai sama beliau. Kita gak pernah tahu. Nah, PR-nya zaman now, ingin segera menikah tapi lupa membekali diri dengan ilmu dan fakta lapangan. Teman-teman yang dicintai Allah, kadang kurangnya ilmu dalam mengarungi rumah tangga menyebabkan kapalnya goyah bahkan tenggelam karena banyak bocornya. Yang membocorkan siapa kapal itu? Tidak lain tidak bukan pasangan itu sendiri yang sama-sama membocorkan. Suami dan istri. Suami kenalnya baru sebentar langsung memutuskan nikah tanpa mau kepo lebih dalam dari Pak RT-nya, dari takmir masjid di rumahnya, gimana weekendnya. Akhirnya kaget ngelihat kebiasaan sang istri. Suami punya grup keluarga, istri punya grup keluarga. Ngelihat aib yang ada pada istrinya, suami gak punya ilmu, nanya ke grup keluarga. Assalamualaikum om tante, Pak de bude, kalau istri berbuat seperti ini gimana ya? Allahu Akbar. Dan itu kejadian. Istrinya ada di grup keluarga suaminya, sakit hati luar biasa, gak terima, gantian istrinya ngechat ke grup keluarga istrinya. Habislah keluarga istri sudah gak respect sama suami, dan keluarga suami sudah tidak lagi respect kepada istri. Selesai rumah tangga. Lagi-lagi karena kurangnya bekal ilmu. Makanya teman-teman, kalau ada waktu, qadarullah masyafal, teman-teman sedang menunggu masa-masa transisi dari single menuju double, dari single menuju statusnya menikah, isi waktu dengan perbanyak ilmu. Salah satunya yuk kita bahas dari sudut pandang putri dulu sebelum nanti kembali ke sudut pandang putra. Ini nasihat Umamah bintu Harith kepada putri beliau yang mau menikah dengan 10 nasihat. Kata Umamah bintu Harith, wahai putriku sayang, aku telah membesarkanmu dengan pendidikan yang sangat amat kuperhatikan.
Kini sebentar lagi engkau akan menjadi istri dari seorang suamimu kelak. Aku berpesan padamu 10 hal nak. Yang pertama, hendaknya engkau mematuhi suamimu. Hendaknya engkau mematuhi suamimu. Ternyata digabung nasihat pertama dan kedua, digabung ya teman-teman, nasihat pertama dan kedua. Hendaknya engkau patuhi suamimu dan hendaknya engkau memperhatikan setiap perintah-perintahnya dengan penuh ketaatan. Ini nasihat pertama dan kedua. Jadi digabung. Patuhi suamimu, laksanakan perintah-perintahnya dengan ketulusan. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini gak serta-merta menjadi seorang perempuan lantas taat pada suaminya dalam semua perintah suaminya. Ada notes yang harus teman-teman pegang. Patuhi suamimu selama suamimu tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena ada kaidahnya. Kaidahnya adalah la ta'ata fil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Gak boleh kita taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Sang Khalik. Jadi kita tahu aturan mainnya, kita sadar betul bahwa setiap istri dia taat pada suaminya selama suaminya tidak menyelisihi Allah. Kalau suaminya memerintahkan untuk mohon izin berbuat maksiat, melepas syariat yakni melepas hijabnya, tentu ini jelas jawabannya gak boleh ditaati. Dan kata Umamah bintu Haris, beliau menasihatkan, ketika suamimu memerintahkan untuk taat pada Allah dan segala sesuatu yang terkait taat pada Allah, laksanakan perintah suamimu sesuai dengan yang kau mampu. Ini perintah atau nasihatnya Umamah bintu Haris, sahabiyat radhiyallahu anha. Yang ini juga termasuk, wahai perempuan muslimah, ketika suami Anda memerintahkan, ini karakter laki-laki teman-teman harus paham betul. Laki-laki itu egonya tinggi. Dan laki-laki itu memang sudah fitrahnya dari sana, inginnya memimpin dan selalu ingin mendominasi kalau berbicara. Walaupun perempuan nanti lebih-lebih daripada itu, tapi perempuan harus tahu betul bahwa laki-laki itu begitu. Karenanya Allah bilang di Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu ar-rijal, laki-laki itu qawwamun, pengayom, pemimpin, 'alan nisa, untuk perempuan. Karena kalau perempuan merasa lebih superior daripada suami, itu suami gak suka. Walaupun perempuan gajinya lebih tinggi walaupun perempuan pendapatan dari all shopnya lebih tinggi Ustadz, walaupun perempuan dari WA story dia jualan pendapatannya lebih tinggi Ustadz. Iya, walaupun perempuan pendapatannya lebih tinggi, kalau suami nggak direspek sama perempuan, suami udah antipati dulu sama istrinya. Nah, bekal juga nih untuk perempuan-perempuan muslimah yang sekarang sudah atas pertolongan Allah, mulai maju bisnisnya, mulai laris all shopnya, mulai lancar dagangan-dagangan di WA story-nya. Kapan dapat rezeki lebih dari gaji suami, respect sama suami. Dan itu kan sikapnya Bunda Khadijah yang disebutkan dalam sejarah. Bunda Khadijah itu kekayaannya, kalau di Mekah itu semua orang kaya kota Mekah dikumpul, ditimbang dalam timbangan yang kanan, kekayaan Bunda Khadijah seorang diri ditimbang dalam timbangan yang sebelah kiri, niscaya kata para sejarawan masih lebih berat kekayaannya Bunda Khadijah. Padahal orang kaya Mekah ngumpul, Bunda Khadijah sendirian. Saking apa sih kaya rayanya Bunda Khadijah, tapi sedikit pun Khadijah gak pernah merasa superior lebih tinggi dari suami, gak pernah. Dan ada hal yang paling indah yang Bunda Khadijah miliki sebagai pemenang dari hatinya Rasulullah SAW. Saya kasih tahu buat teman-teman,
Nabi istri totalnya 11. Beliau menikah sama Bunda Khadijah itu belum berpoligami, sampai Bunda Khadijah wafat baru Nabi SAW berpoligami. Istri-istri beliau yang cantik, Bunda Aisyah cantik luar biasa. Bunda Maria Qibtiyah istri Nabi SAW cantik luar biasa. Sofiyah cantiknya luar biasa. Kalau dibicarakan secara cantik, banyak istri Nabi yang jauh lebih muda, jauh lebih cantik. Tapi kenapa Nabi nggak pernah bisa melupakan Bunda Khadijah? Tapi kenapa Nabi pernah bilang tidak ada yang pernah bisa menggantikan Khadijah di hatiku, kata Nabi SAW. Kenapa Bunda Khadijah bisa memenangkan hati Nabi mutlak, no debat, valid, luar biasa sebagai pemenang hatinya Rasul SAW dan tak pernah tergantikan selama-lamanya? Karena Bunda Khadijah adalah istri yang paling memahami dan sangat bisa memahami suaminya Rasulullah Muhammad SAW. Gimana enggak? Di saat yang lain itu menolak, Bunda Khadijah sangat menerima Rasulullah. Di saat yang lain menyia-nyiakan Rasulullah, Bunda Khadijah yang sangat tulus mendekap Rasulullah. Di saat yang lain membuli Rasulullah, Bunda Khadijah yang menyemangati, memuji Rasulullah. Di saat yang lain itu menutup pintu tangannya untuk memberikan support, bantuan finansial terhadap dakwahnya Rasulullah, Bunda Khadijah habis hartanya untuk support dakwahnya Rasulullah SAW. Itu kunci kenapa Bunda Khadijah menjadi pemenang mutlak hatinya Rasulullah. Karena Bunda Khadijah adalah istri yang paling bisa memahami suaminya. Waktu Nabi SAW bertahanus, dapat wahyu pulang menggigil, pernah Bunda Khadijah ngomong sepatah kata pun? Enggak pernah ngomong sepatah kata pun. Ketika Nabi dalam keadaan menggigil habis menerima wahyu, Nabi bilang zammiluni, zammiluni, diam 1000 bahasa. Bunda Khadijah langsung gerak cepat ambil selimut, diselimuti Nabi SAW tanpa sepatah kata pun. Secara psikologi, kalau suami lagi kena masalah, coba penuhi apa yang suami inginkan, jangan bertanya apapun. Itu yang memenangkan hatinya Rasulullah SAW. Makanya tak tergantikan sampai ketika banyak istri-istri Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sih Anda kok masih keingetan aja sama wanita tua itu?" Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya engkau telah berbicara dengan pembicaraan yang kalau pembicaraanmu dilempar ke lautan, lautan menjadi hitam semua. Maksudnya apa? Jangan ngomong begitu dong. Dan Nabi bilang apa? Sampai kapanpun Khadijah tak pernah tergantikan dalam hatiku. Ini powerfulnya seorang istri yang bisa memahami suaminya. Maka teman-teman dari sekarang, insya Allah yang tahun ini menikah atau nanti di awal tahun depan menikah, persiapkan betul-betul bahwa menikah butuh ilmu. Salah satunya adalah memahami suami. Kemudian nasihat ketiga dan keempat dari Umamah bintu Haris ketika hendak menikahkan putri beliau. Nasihat ketiga dan keempat beliau adalah hendaknya seorang istri memelihara kebersihan bagian dari tubuhnya, selalu wangi di hidung suaminya, selalu menjadi qurrata a'yun di mata suaminya. Ini banyak ya, ketiga dan keempat itu nasihatnya. Istri harus banget jaga diri, dan istri harus juga menjaga wangi, dan tak lupa istri juga harus menjaga pribadi, attitude. Saya punya seorang sahabat itu yang pernah nyampein begini, "Ustadz, saya tuh kalau pagi pulang dari masjid sholat subuh, istri saya udah menyenyum, udah tersenyum buat saya, udah senyum mereka, senang bawaannya, wajahnya sumringah. Wah, wallah Ustadz, hari itu apapun yang terjadi pasti saya akan senang luar biasa." Senyuman di pagi tuh. Jadi teman-teman ketika bangun tidur, kalau bisa bukan dari ba'da subuh ya, dari bangun tidur. Ketika bangun tidur, misalkan bangunnya 3:30 atau jam 3, senyum. Walaupun kita tahu dalam sedang keadaan kondisi bangun tidur, lempar senyum ke suami. Ternyata itu powerful. Buat suami itu powerful banget. Istri senyum sama suami itu powerful banget. Dan tadi apa kata Bunda Umamah?
radhiyallahu anha, hendaknya engkau pun juga senantiasa menjaga seluruh wanginya tubuhmu untuk ketika suamimu mencium dalam keadaan wangi. Jangan sisakan yang mohon maaf bau keringat untuk suami. Teman-teman habis ini habis itu aktivitas ini aktivitas itu, kemudian teman-teman menyisakan keringat buat suami. Enggak. Siapkan wewangian yang sangat menawan, yang itu hanya spesial buat suami kita. Dan ini perempuan harus punya. Dan itu sebaik-baik parfum yang dipakai untuk perempuan. Sebaik-baik parfum yang dipakai perempuan adalah parfum yang dipakai untuk suaminya. Jadi yang mencium wanginya suaminya. Terus apalagi kata Bunda Umamah? Kata Umamah bintu Haris ketika menasihati istrinya, jadilah engkau qurrata a'yun. Kalau dalam Al-Quran itu Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Jadi qurrata a'yun. Teman-teman tuh ngamalin sesuatu di rumah, bawaannya suami tuh senang banget. Rumah rapi, gak berantakan. Kadang suami suka selebor, pulang naruh kaos kaki gak genah-genah, naruh jaket gak genah-genah. Tugas istri untuk gak memarahi suami dulu. Kamu nih gimana sih? Apalagi perempuan kan seneng banget ya, mengingat kesalahan tuh seneng banget. Nanti itu ada di suami, nanti nasihatnya Imam Ahmad bin Hanbal pada anaknya itu gimana? Perempuan tuh sering banget mengingat, kamu nih gimana sih? Udah dibilangin berkali-kali taruh baju pakai hanger yang benar ya, begini gini. Laki-laki itu paling nggak senang denger itu, paling nggak suka laki-laki dengar begituan. Dan perempuan kondisikan laki-laki yang naruhnya sembarangan, Masya Allah suamiku, makasih ya udah ngasih aku pahala, makasih banget. Ini kaos kakinya naruh sembarangan, langsung diambil kaos kakinya ditaruh. Niatin semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, nyamannya luar biasa. Nasihat yang ke-5 dan ke-6. Hendaknya seorang istri memperhatikan waktu tidur dan waktu makan suaminya. Laki-laki itu, wahai para akhwat muslimah, laki-laki itu kalau jam tidurnya diganggu, emosinya gak stabil. Bisa emosi banget tuh. Dan laki-laki itu kalau makannya nggak diperhatikan, emosinya juga terganggu. Maka perempuan 2, buat kenyang, sama satu lagi nyenyakkan tidurnya. Kalau tidur ya udah biarin laki-laki istirahat. Ada kalimat indah dari Dr. Aisyah Dahlan, semoga Allah memuliakan beliau. Kata Dr. Aisyah Dahlan, jangan pernah ceramahi atau nasihati anak laki-laki di saat perutnya lapar. Gak guna, kata Dr. Aisyah Dahlan. Makanya kata Dr. Aisyah Dahlan itu, kalau kita mau nanti nasihati seorang laki-laki, baik suami maupun anak laki-laki, ajak makan dia, setelah kenyang baru sisipkan nasihat buat dia. Kalau buat suami sama, perempuan harus kenyangin dulu. Nanti kalau mau ngobrol, cari timingnya tuh. Pulang kerja habis diomelin atasan, lagi basah kuyup, capek luar biasa, belum mandi belum apa, langsung dinasihatin, kamu tuh emang gak pernah ngerti ya. Wow, abis itu nanti bisa tuh. Kalau bisa siapin air hangat, sayang ini mandi dulu ya, itu udah aku siapin kopinya, itu udah aku siapin makanannya, kita makan bareng dulu ya. Makan bareng dulu, kenyangin perutnya. Setelah perutnya kenyang baru silahkan nasihatkan, sisipkan nasihat yang indah buat suami kita. Ini perempuan harus paham betul hal ini ya, karena ini bekal untuk teman-teman yang mau berumah tangga. Sediakan makanannya, kenyangkan perut suami, dan kemudian jangan ganggu tidurnya, jangan ganggu waktu istirahatnya. Nasihat untuk putri muslimah yang ke-7 dan ke-8. Hendaknya seorang istri menjaga harta suaminya, memelihara kehormatannya, atur keuangan dengan baik. Sayang kan aku udah kasih uang jajan ya, untuk kamu 500.000 sebulan cukup kan? Bilang cukup dulu. Jangan lu, mana cukup 500.000 ayang, ini Wonosobo.
Ini Wonosobo ayang, kita bukan nanam sendiri, kita nggak nanam padi sendiri, kita nggak nanam singkong sendiri, ini Wonosobo, kita belanja. Bilang dulu cukup. Cukup kan 500.000 sebulan, bilang dulu cukup. Nanti ternyata di tanggal ke-15 pertengahan bulan udah habis, sampaikan lagi, sayang mohon maaf ya, ini loh sudah aku belikan ini, itu untuk makan kita. Ternyata 500.000-nya kurang. Gimana ya ayang solusinya? Sebelum teman-teman minta, tambahin dong. Coba nanya sama laki-laki, dan laki-laki suka banget digituin. Gimana ya solusinya? Sebelum teman-teman bilang tambahin dong, tanya supaya laki-laki itu ngerasa diajak diskusi. Gimana ya solusinya? Ini uang kita sudah habis. Tanyai, laki-laki pasti paham. Tanpa harus teman-teman minta, tambahin dong sayang. Paham pasti. Cuma dibilang, ini gimana ya solusinya? Uangnya udah habis nih. Kamu nih gimana sih gini? Kasih struk belanjaannya aja. Nih ya struk belanjaannya. Beli terong, beli cabai, beli tomat, beli bawang putih, beli bawang merah, beli garam, beli gula, beli minyak, beli ini, beli itu, beli ini. Oh iya ya, ngerti ya nih suami. Tapi kalau teman-teman langsung tembak, tambahin, harus tambahin. Wah beda cerita tuh. Maka harus paham untuk putri muslimah yang mau menikah. Suami paling senang diajak diskusi. Dan ngerasa dihormati banget. Kalau dipintai, gimana ya baiknya? Wah itu ngerasa dihormatin banget tuh. Dan ini berlaku untuk teman-teman ketika teman-teman ketemu sama siapapun, termasuk teman-teman ketika kerja di satu tempat. Kalau teman-teman di tempat kerja teman-teman ada atasan yang selalu nyari kesalahan apa segala macam, coba pas lagi ngomong bilang sama atasan itu, baiknya saya gimana ya, suruh begitu. Beliau pasti nanti, oh ternyata ini rumus buat anak-anak muda. Minta, saya harusnya gimana ya gitu. Bagus banget itu. Yang ke-9 dan ke-10, nasihatnya Ummamah bintu Harith, janganlah para wanita menentang perintah suaminya, menyebarkan aib suaminya, dan membongkar rahasia suaminya di hadapan orang lain. Laki-laki paling gak suka dibongkar aibnya di hadapan orang lain. Kalau suami kita punya aib, dan pasti, jadi teman-teman muslimah, suaminya teman-teman besok seperfect apapun itu pasti akan punya aib. Teman-teman perempuan yang mendapati ada aib pada suaminya, ingat Al-Quran surah Al-Baqarah. Ingat Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah mengingatkan buat kita semua, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-Baqarah 187. Bahwa kalau orang udah menikah itu nggak ada lagi yang namanya kamu, saya, nggak ada. Adanya adalah kamu itu pakaianku, aku adalah pakaian untukmu. Maksudnya artinya saling menutupi aib satu sama lain. Sulit ya, dapat pasangan yang sempurna itu sulit. Bahkan mustahil. Justru karena ketidaksempurnaan pasangan kita itu yang menjadikan kita saling melengkapi satu sama lain jadi indah. Gak bakal deh teman-teman dapatin seorang laki-laki yang perfect banget. Dia hafal Quran 30 juz, cerdas, pintar di segala bidang, kaya raya, mapan, akhlaknya mulia, sabar, penyayang terhadap istrinya. Walah sulit. Kalaupun ada 1001 nih laki-laki model begini. Dan kalaupun ada belum tentu mau sama kita. Tapi yang harus diketahui, suami yang punya kekurangan itu justru jadi penyempurna kita. Karena kita punya kekurangan disempurnakan suami, suami punya kekurangan disempurnakan sama kita. Jadi rumus dalam rumah tangga itu berjalan berdampingan. Nanti kalau ada aib, keep jaga untuk diri sendiri. Jangan disebar ke grup keluarga. Oh itu bahaya. Jangan cerita ke orang tua. Nah ini juga di lapangan itu yang sering membuat rumah tangga itu hamsyong, hancur. Salah satunya adalah begitu. Dia itu bilang sama orang tuanya. Nah teman-teman, kalau teman-teman ada masalah, suami misalkan
Ya Allah, saking emosinya kok tahu-tahu misalkan berkata kasar sama teman-teman, pendem dalam hati. Emosi nih. Udah aku pulang aja deh ke tempat orang tuaku, jangan. Udah aku cerita aja sama mamaku, jangan. Ada masalah, jaga itu untuk kita berdua aja sama suami. Nanti kapan waktu teman-teman udah baikan lagi, teman-teman ambil waktu yang lagi pillow talk, maksudnya itu lagi ngobrol bantal, mau tidur tuh kan kadang suami istri ngobrol dulu tuh. Obrolan itu teman-teman coba bilang sama suami, sayang 2 hari yang lalu kamu kenapa sih kok bentak aku, sedih loh aku tuh. Sambil keluarkan senjata yang paling ampuh. Senjata perempuan yang paling ampuh adalah air mata. Sedih loh aku tuh dibentak sama kamu. Nanti suami pasti meleleh tuh, ya maafin aku ya sayang. Wah. Dan perempuan itu harus begitu. Jangan terus suami bentak-bentak kabur ke rumah orang tuanya, bilang, mah suami aku bentak-bentak. Oh, orang tua kita benci sama suami kita. Kalau udah benci sama suami kita, oh Anda dihasut sama orang tua. Nah, udahlah itu pasti nggak benar tuh laki-laki. Suamimu ancen begitu, ancen. Akhirnya rumah tangganya buyar. Makanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan, tutupi aib suamimu. Wahai para laki-laki, tutupi pula aib istri-istrimu. Saling nutup, ngafar. Jangan pernah cerita pada siapapun. Kalaupun mau cerita, lihat kepada siapa Anda bercerita. Ustadz, boleh gak kalau saya nanya sama ahli ilmu? Itu yang diperintahin Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kita tidak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu itu bukan malah update status, tapi bertanya sama ahli ilmu. Tanya sama ahli ilmu kalau kita nggak tahu. Jangan curhat dulu ke status. Jangan kemudian ada apa-apa dulu. Teman-teman ambil sikap sejarahnya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah umur 12 tahun itu dapat hadisatul ifki. Hadisatul ifki itu fitnah Bunda Aisyah selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal. Jadi dalam kurun waktu 3 atau 4 tahun atau kurang lebih di tahun-tahun awal-awal 5 tahun pertama pernikahan sama Nabi, pernikahan Bunda Aisyah bersama Rasulullah digoncang fitnah bahwa Bunda Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Gara-gara waktu ekspansi itu Bunda Aisyah turun, kemudian kalungnya jatuh. Ketika Bunda Aisyah mau naik, dia kalung saya mana ya? Akhirnya Bunda Aisyah nyari di padang pasir yang luas luar biasa, nggak ketemu-temu. Akhirnya Rasulullah SAW bersama pasukannya sudah kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah pada nggak sadar kalau Bunda Aisyah nggak ada di atas untanya. Dan setiap kali pasukan itu sudah berangkat, ditugaskan satu orang yang diantara yang menjadi petugasnya adalah Sofwan bin Mu'attal, menyisir kali-kali ada pasukan yang tertinggal karena buang hajat atau karena ada satu dan lain hal. Ternyata ketika Sofwan bin Mu'attal menyisir, Bunda Aisyah yang waktu itu sedang nyari kalungnya telah tertinggal dari pasukan. Sehingga Sofwan bin Mu'attal langsung memberikan unta kepada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah naik ke unta beliau, dan ini talinya panjang. Berjalanlah berdua Bunda Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Bunda Aisyah karena tertinggal pasukan tidak berkata sepatah kata pun kecuali innalillah wa inna ilaihi rajiun, karena dia tahu ini musibah berdua sama laki-laki yang bukan mahramnya. Sampai di Madinah tersiar kabar, wah Sofwan bin Mu'attal berdua-duaan sama Aisyah istri Rasulullah, difitnah habis-habisan. Apa sikap Bunda Aisyah? Diam. Difitnah nggak sibuk update status. Difitnah nggak sibuk klarifikasi. Aku mau klarifikasi ya, bener deh. Aku tuh nggak selingkuh sama sekali, enggak.
Diam. Oh jadi kamu percaya begitu. Ya Allah. Cuma ngadunya ke siapa? Ngadunya ke Allah. Bunda Aisyah ngambil sikap sejarahnya Nabi Ayub. Innama asku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya akan mengadukan keluh kesahku dan aku hanya akan curhat kepada Allah. Curhat sama Allah. Dan ini bisa banget nih. Teman-teman boleh kok klarifikasi itu boleh. Sewajarnya aja. Kalau ada masalah memang paling bagusnya curhat ke Allah. Teman-teman di rumah tangga itu kadang begitu. Buat pasangan yang rumah tangganya sudah hampir karam, itu kadang laki-laki benci istrinya, dia memfitnah istrinya, istri benci suaminya, dikomporin keluarga supaya turut benci suaminya. Akhirnya fitnah-fitnahan satu sama lain, wal'iyazubillah. Atau salah satunya nih yang berbuat keji, akhirnya salah satunya memfitnah pasangannya. Tapi ingat, kebenaran itu akan menemukan jalannya tanpa harus dijelaskan. Makanya sikap Bunda Aisyah begitu difitnah, wah kamu Aisyah selingkuh, kamu nih gimana sih istri Nabi? Bunda Aisyah diam. Ini sikap sejarah. Ada fitnah, diam. Abu Bakar nanya, Aisyah kamu selingkuh? Enggak wahai ayah. Cukup begitu aja. Itu klarifikasi secukupnya, klarifikasi seperlunya. Bagaimana kejadiannya, sesungguhnya begini, udah selesai. Siapa yang membela setelah 1 bulan lamanya semua desas-desus itu, Madinah banjir gosip tentang Aisyah selingkuh, langsung yang bela Allah Subhanahu wa taala membela Bunda Aisyah. Teman-teman, siapapun yang memfitnah atas orang lain, yang memfitnah pasti bakal kena atas ucapannya sendiri. Lama-lama terbongkar aibnya dan segala macamnya. Ada seorang suami istri bercerai dia. Suaminya nih soleh banget. Istrinya nih emang wah luar biasa deh. Suka main serong, chatting sama laki-laki lain dan segala macam. Tapi istrinya nih fitnah laki-laki soleh ini nih. Udah bercerai beliau difitnah. Wah begini. Suaminya cuma bisa bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah ampun dosa hamba. Ya Allah ampun dosa hamba. Cuma diam aja, nggak klarifikasi. Setelah 1 tahun bercerai, terdengar kabar perempuannya hamil di luar nikah sudah 5 bulan. Dia hamil sama laki-laki yang sudah beristri. Nauzubillahi min dzalik. Terbongkarlah semuanya. Ternyata perempuan ini yang nggak benar, anaknya yang nggak benar. Ternyata laki-laki solihnya itu ya memang benar-benar salih. Allahu Akbar. Seperti itu loh cara Allah menampakkan. Makanya apapun nanti kondisi rumah tangga teman-teman, ketika diterpa badai, salah satunya adalah terpaan fitnah, ambil sikap sejarah Bunda Aisyah. Ambil sikap sejarahnya Nabi Ayub. Sebelum klarifikasi ke sosial media, coba curhat ke Allah. Curhat ke Allah. Ini tempat yang paling aman, anti bocor, anti lambe turah. Ini tempat yang aman banget. Kalau curhat ke Allah pasti gak bakal kecewa. Ini nasihat untuk perempuan. Sekarang nasihat untuk laki-laki. Yuk kita buka nasihatnya Imam Ahmad bin Hambal ketika Imam Ahmad bin Hambal menasihati putra beliau. Nah ini untuk laki-laki nih. Apa nasihatnya Imam Ahmad bin Hambal kepada laki-laki ketika putranya yang bernama Abdullah mau menikah? Nasihat yang pertama dan kedua, wahai putraku Abdullah, ketahuilah wanita selalu ingin bukti cinta. Dan wanita juga menyukai pernyataan cinta. Jadi yang pertama menginginkan bukti cinta. Yang kedua menyukai pernyataan cinta. Maka kata Imam Ahmad ibn Hambal pada putranya, maka wahai anakku, sering-seringlah engkau memuji istrimu, buktikan cintamu pada istrimu, dan jangan pelit ketika engkau harus mengungkapkan cinta pada istrimu. Perempuan tuh senang dipuji. Sayang aku cantik nggak? Cantik banget. Ah masa sih? Cantik banget. Allah gombal. Padahal dalam hatinya terus. Itu perempuan. Laki-laki ini harus tahu begitu.
Sayang, Masya Allah, kenapa sih kamu mandangin aku begitu? Enggak, heran aja, kok ada ya malaikat, kok ada ya bidadari tapi kakinya enggak nepak di tanah. Terus tuh perempuan tuh senang dipuji. Bangun tidur puji, sanjung, kasih kata-kata cinta. Dan perempuan tuh paling senang dengar, sayang, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Dipanggil dengan panggilan love, senang banget tuh. Honey, senang banget tuh. Yang, sayang, senang banget perempuan. Jangan malah sebelum menikah berat 49, setelah hamil punya anak 1 bobotnya 94 dipanggil brot. Jangan sampai begitu, karena perempuan gak suka. Perempuan tuh sukanya dengar kalimat-kalimat cinta, pernyataan cinta dan bukti cinta. Ini buat laki-laki juga harus tahu. Ada orang bilang begini, ih jadi laki-laki takut sama istri, ih jadi laki-laki kok dia bersihin rumah. Salah besar. Kalau laki-laki yang suka membantu pekerjaan rumah tangga disebut laki-laki takut istri, salah besar. Laki-laki yang suka membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, suka membantu menyapu, mengepel, membersihkan piring, mencuci piring dan segala macamnya, ini laki-laki yang sudah berilmu. Karena laki-laki itu kalau berilmu dia akan bantuin istrinya, dan itu bukti cinta. Istrinya lagi hamil besar, kesulitan, udah megep-megep hamil tuh kan capek ya. Terus lagi nyuci piring, sayang udah kamu istirahat aja, aku lanjutin cuci piringnya. Itu tuh perempuan senang. Laki-laki harus peka. Kalau istri kita lagi kesulitan cuci piring, bantu cuci piring. Dan itu kan yang dilakukan Nabi SAW. Nabi itu membersihkan bajunya sendiri. Bahkan Nabi itu menjahit pakaiannya sendiri. Luar biasa. Perempuan itu suka dipuji dan perempuan suka dibuktikan rasa cintanya. Dan ini nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal pada putranya. Nasihat beliau yang ketiga, wanita itu membenci laki-laki yang keras. Jangan keras sama istri, tegas boleh, keras jangan. Apalagi sampai KDRT, wah bahaya, bahaya banget. Jangan sampai wanita muslimah mendapati laki-laki model yang suka KDRT itu. Karena kalau udah sekali laki-laki itu KDRT, bisa berikutnya lagi tuh. Makanya laki-laki juga kami himbau, se-emosi apapun jangan pernah main tangan. Se-emosi apapun jangan pernah sakiti istri dengan tendangan atau pukulan. Walaiyazubillah, jangan. Ngucapin kata-kata aja, jangan pernah membentak kalau bisa. Ya Allah, astagfirullah, banyak-banyak istighfar nih laki-laki. Karena perempuan itu gak suka laki-laki yang keras lagi kasar. Tegas boleh, dan tegas itu beda ya. Tegas bukan keras. Aku tegasin ya, kamu boleh main sama temanmu, tapi sebelum maghrib sudah harus di rumah. Ini tegas namanya. Kok jam 5:30 belum pulang? Langsung telepon. Ma, sayang, love, honey, kamu di mana? Pulang segera. Pulang sekarang. Itu tegas namanya. Tapi nggak keras. Dan perempuan itu nggak suka laki-laki yang keras. Keempat, wahai para lelaki, wanita itu menyukai dari suaminya apa yang disukai suaminya dari mereka. Maksudnya kama tadi nutu, dan kalau kata Rasulullah, sebagaimana kamu suka diperlakukan seperti itulah kamu memperlakukan. Jadi kalau para suami mau dihormati, hormati juga istrinya. Istrinya suka suami berpakaian warnanya hitam elegan, ya udah cari baju-baju yang warnanya hitam. Istri ngelihat suami kalau bisa itu seger, ya kalau bisa suaminya berpenampilan segar. Sebagaimana tadi suami senang istrinya wangi, ya suami juga menjaga wangi tubuhnya suami. Ini laki-laki juga harus perhatian nih. Jadi jaga diri itu bukan cuma buat perempuan. Jaga diri, jaga penampilan itu untuk laki-laki juga. Laki-laki jangan seadanya dalam berpenampilan. Kadang mintai pendapat istri, sayang ini bagusnya dikomparasi sama warna apa? Oh bagusnya kalau hitam, bagusnya sama warna ini. Bagusnya kalau krem nanti warnanya ini. Atau di matchingin sama bajuku ya sayang. Iya.
Senang banget tuh perempuan juga dimintai pendapatnya soal fashion. Yang kelima, laki-laki pahami baik-baik bahwa sesungguhnya rumah adalah istana kerajaannya istri, maka jangan kalian ikut-ikut campur dalam dekorasi rumah. Nah, itu perempuan-perempuan tuh istananya ya rumah. Saya maka pernah ya main ke salah satu rumah seorang jamaah. Saya tanya, "Mas, jenengan warna favoritnya apa?" Saya nanya begitu karena saya ngelihat pas main rumahnya tuh ornamen, dekor-dekornya tuh kental banget, warnanya pink, dusty pink, itu kental banget, pink. Saya tanya kan iseng, "Mas, jenengan warna kesukaannya apa?" Jawab beliau, "Hitam Ustadz." Oh, dalam hati, ini suami-suami yang sudah belajar dari nasihatnya Imam Ahmad bin Hambal. Oh, berarti ini rumah? Oh iya Ustadz, jelas. Ini istri yang dekor begini, pink, dusty pink. Ini ya istri semua Ustadz. Laki-laki itu biarin istri mau ngapain rumahnya, kayak mau dicat warna apa kayak rumahnya, itu istananya istri. Anda berapa lama sih di rumah? Kita paling 6 jam, 8 jam, 12 jam di rumah. Sisanya laki-laki itu paling banyak keluar, dan memang itu fitrahnya laki-laki, di luar. Rumah itu kata Imam Ahmad bin Hambal, rumah itu singgasana dan istana kerajaannya istri. Maka jangan, biarin aja, jangan dicawe-cawe. Istri mau dekor ini di sini ya, naruh lemari di sini ya, udah biarin aja, itu istananya istri. Istri mau warnanya dusty pink, mau warnanya krem, mau warnanya hijau apa gitu misalkan, biarin, itu memang istri itu begitu. Jadi rumah itu singgasana, istana kerajaannya istri, karena istri yang akan berlama-lama dengan rumah itu, biarin istri desain rumahnya. Laki-laki itu kalau bisa semua atas nama istri. Beli tanah, sertifikatnya atas nama istri. Sayang, ini tanah 280 meter ya, ini atas nama kamu. Wah, seneng banget tuh. Sayang, ini mobil BPKB-nya atas nama kamu. Sayang, ini rumah SHM-nya atas nama kamu. Seneng banget. Laki-laki gak punya apa-apa Ustadz, santai aja. Ketika laki-laki punya istri solihah, dia sudah memiliki segala-galanya. Karena kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata' al-mar'ah salihah, dalam hadis Muslim. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Sebaik-baik suami adalah suami yang bisa membiayai istri lebih mahal dari daftar belanjanya istri. Itu laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah yang sering transfer, jarang marah, setia, penyayang, dan santun luar biasa. Istri yang baik adalah istri yang bisa mendapatkan laki-laki model begitu. Makanya teman-teman dirahmati Allah, laki-laki khususnya mulai dari sekarang perhatikan betul, rumah itu biarin istri yang desain, biarin istri yang mau dekorasi kayak apa. Kalau bisa penuhi kebutuhannya. Sayang mau apa? Oh ini mau ditanam apa segala macam, ini pohonnya pohon ini biar bermanfaat apa segala macam, ikut support suami. Nasihat yang kelima untuk laki-laki, yang keenam, mohon maaf, betul? Untuk laki-laki, seorang wanita itu ingin mendapatkan waktu suaminya, maka wahai para laki-laki, ada waktu spesial untuk perempuan, istri maksudnya, itu adalah suatu keharusan. Ini kata Imam Ahmad. Jadi jangan sampai perempuan itu bilang begini ya, kamu nih pilih aku atau pilih kerjaanmu. Jangan begitu. Jangan sampai ada begitu. Kalau udah sampai perempuan itu begitu, itu tuh lagi cemburu. Kamu nih bisnis terus, kamu nih dagang terus. Teman-teman boleh ya, sayang kita tuh makan dari mana kalau nggak aku keluar? Boleh, tapi harus ada waktu sama keluarga. Dan laki-laki kalau bisa bangun sepertiga malam, ambil proposal, bawa ke Allah. Ya Allah, proposal kita kan cuma ngangkat tangan begini, ini kan proposal kita toh. Laki-laki itu harus bawa tangannya ke Allah di sepertiga malam, dia ibadah, tahajud, habis tahajud dia munajat, bilang begini, ya Allah, hamba minta anggaran
umroh bareng istri. Bilang. Banyaknya kita sih nggak minta anggaran, makanya nggak dikasih anggaran sama Allah. Makanya dikasih anggaran, makanya minta nanti dikasih anggaran. Ya Allah, izinkan hamba dan istri bisa umroh bersama. Amin. Minta. Itu kan me time kan? Jalan-jalannya kita kan sama pasangan begitu. Makanya teman-teman minta anggaran. Nanti Allah itu zat yang maha kaya menganggarkan. Ya udah deh belum jauh-jauh deh umroh. Ya Allah minta anggaran buat nyenengin istri naik getek di Telaga Menjer 120.000. Minta naik getek ke Telaga Menjer tuh istri seneng banget. Sayang ayo kita ke Telaga Menjer, ngapain? Naik getek bareng. Walaupun pas buat video aku lagi di Telaga Menjer, back sound suaranya tok 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 tok. Masya Allah. Saya pernah soalnya sama istri naik, aduh ngerekam ini backsound suaranya tok 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 tok. Masya Allah, ya udahlah. Waktu itu sama Dinar, pas Dinar masih kecil, tahun 2019 bulan Maret. Saya masih ingat betul. Karena saya setahun itu ada agenda minimal 2 kali kita liburan pacaran. Jadi saya, istri dan anak-anak setahun itu minimal 2 kali mengagendakan liburan pacaran. Liburan pacaran itu istilah kami aja di dalam membahasakan bahwa saya sama istri dan anak-anak harus liburan jalan-jalan raketang, nginep di Hotel Harvest. Walaupun di dekat situ, nginep 2 hari, 3 hari, nginep, agendakan. Atau mungkin teman-teman yang qadarullah wa masya'afa'al, aduh Ustadz yang hemat ada nggak kira-kira? Yang hemat, ajak istrimu jalan-jalan ke pasar, beli klepon 5.000, udah seneng banget tuh perempuan. Betul nggak ibu-ibu? Ajak jalan ke pasar aja, nggak usah aneh-aneh deh, nggak usah nginep di hotel, nggak usah ke Denpasar, nggak usah umroh, nggak usah macam-macam. Ajak istri jalan-jalan ke pasar. Sayang kamu mau apa? Donat ya? Kamu mau apa? Klepon ya? Udah beliin itu, jalan-jalan ke pasar aja berdua, istimewa. Apalagi buat yang tergantung hobinya ya, yang hobi sepedahan bareng, coba sepedahan bareng sama suami. Yang hobi apalagi, yang bisa bareng-bareng tuh kan banyak ya. Futsal, bisa bareng nggak? Futsal sama istri. Sayang, oper sayang, waduh, baik. Itu 4 lagi, dikit lagi teman-teman. Mas Jo, dikit lagi boleh nggak? Dikit lagi, 4 lagi ya. Jazakumullah. Ini waktunya udah habis, tadi di kode, tapi mohon izin ya karena ada 3 lagi. Bukan 4 lagi, 3 lagi. Jadi yang ke-6 tadi apa? Wahai para laki-laki harus punya waktu untuk istri. Dikasih waktu sepenuhnya itu buat istri. Ada hikmah luar biasa sih kalau rumah tangga itu ngasih waktu ya. Kalau misalkan dua-duanya kerja, saya sarankan ambil cuti bareng liburan. Jangan boros ya, berkedok self healing. Kadang orang tuh aneh, bekerja sampai stres, sudah dapat gaji tapi dia stres, pengen self healing, nyembuhin stresnya dengan cara liburan ngabisin uang. Entar uangnya habis, stres lagi. Stres kerja tambah stres, dapat gaji, alasannya self healing. Begitu yang lagi happening itu di TikTok, di Instagram. Self healing, alasannya self healing. Nih perempuan dari sekarang, laki-laki dari sekarang harus punya simpanan untuk pernikahan. Dan simpanan tuh jangan dihabisin. Aku ingin menjadi putri raja semalam. Wow, nyewa gedung, dekorasi 200 juta, cateringnya 300 juta, undang-undang ini segala macam, tamu-tamunya entertainnya itu ngabisin miliaran. Wah, habis itu jadi gembel. Jangan begitu. Nikah di gedung, dekorasi ala-ala istana, semua tamunya tamu-tamu yang mewah. Habis nikah tinggal di kontrakan, kan lucu. Justru kalau bisa saran saya, nikah tuh sederhana aja. Saran saya ya, nikah sederhana aja. Kata Nabi SAW, aulim walau bisyatin, dalam hadis Bukhari, nikah itu kalaupun mau aulim, mengadakan walimah, walau bisyatin, 1 kambing tuh cukup. Kambing sekarang pas belum Idul Adha ini harganya 3 jutaan, 5 juta wes cukup, insya Allah cukup. Yang mahal itu itu yang mahal, gengsi.
Makanya saya saran sama teman-teman, kalau teman-teman punya uang 200 juta, saran saya itu jangan untuk berpesta pora. Nanti bati, mikirnya udah bati duluan. Nanti bati Ustadz dari amplop, modal 200 juta, baliknya 400 juta. Lah kata siapa ya kalau bati? Lah kalau minus apa nggak stres? Makanya saran saya, kalau punya uang 200 juta, silakanlah 40-50 juta untuk tasyakuran, nggak apa-apalah, monggo. Nanti 150 jutanya buat apa? Silahkan, jenengan yang paling tahu. Kalau jenengan udah bisnis, all shopnya udah jalan, pakai stok modal boleh, stok barang silahkan. Tapi kalau Anda rasa pengen punya tanah, ya silahkan dibeliin tanah. Tapi jangan dihabisin untuk berpesta pora. Waktu pesta jadi putri, jadi raja, setelah pesta jadi kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini. Dan ini nggak apa-apa sih jadi kontraktor. Saya pun sampai sekarang masih jadi kontraktor, masih ngontrak di Garung. Tapi kan yang harus diperhatikan jangan sampai dong tabungan tuh habis gara-gara untuk berpesta pora. Yang ketujuh, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka berlemah lembutlah kepada wanita. Nih jangan terlalu nih, per laki-laki itu jangan terlalu keras, jangan terlalu diem. Lalu laki-laki terlalu diem, wanita nanti makin nggak tahu karena nggak ada yang bimbing. Maka laki-laki itu bersikap wasatiyah, pertengahan, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Karena kalau lembek, perempuan nanti muncul sikap ingin berkuasanya itu muncul. Makanya laki-laki tetap gimana pun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ketujuh. Kedelapan, sungguh wanita memang sudah terbentuk itu seringkali mengingkari pemberian suaminya. Wanita itu sering lupa sama kebaikan suaminya, tapi sering ingat keburukan suaminya. Suaminya lupa nutup pintu, itu diingat terus. Ingat nggak 5 tahun lalu kamu lupa nutup pintu kan? Masya Allah, 5 tahun lalu lagi ngantri di ATM, terus kemudian ada perempuan buka, terus bilang, iya kita lagi di ATM gitu misalkan bareng sama istri, keluar ATM ada perempuan, terus laki-laki suami bilang silahkan, begitu doang. Itu perempuan ingat banget, silahkan. Lagi makan boba, silahkan. Astagfirullahaladzim. Perempuan tuh sering banget ingat suaminya. Suami juga harus pintar-pintar nih, begitu ya. Karena perempuan itu pengingat. Kalau udah berjanji, wah apalagi. Aku janji, wah ditagih tuh seumur hidup sampai kakek nenek ditagih. Ingat kan janji kamu? Yang kesembilan, wanita itu lemah fisik dan jiwanya. Maksudnya itu perempuan itu memang Allah ciptakan dalam, memang fitrahnya lemah, tidak sekuat laki-laki gitu loh. Secara ini ya, secara lahiriah ya. Nanti cara gendong tuh beda lagi. Perempuan tuh yang paling kuat gendong anak karena dia gendong pakai perasaannya. Kalau kita laki-laki gendong pakai kekuatan, makanya lemah. Perempuan kan gendong anak kuat banget. Tapi maksudnya artinya ini perempuan itu suka dengan kelemah lembutan. Perempuan itu suka dengan kasih sayang. Jangan malah kita berbuat sebaliknya. Yang terakhir, didiklah istrimu dengan sebaik-baiknya pendidikan karena ia akan menjadi sebaik-baik perhiasan. Nanti suami itu dilihat loh gimana istrinya. Wah istrinya berpenampilan baik, santun, akhlak, berbudi pekerti yang baik. Wah indah, pasti luar biasa. Dan makin lama menikah, ini saya kan 7 tahun ya. Mau jalan 7 tahun pernikahan kami, saya tuh ngerasa begini teman-teman. Fisik, memang saya menikahi istri saya, kita satu pondok, satu angkatan. Saya mu'alimin Jogja, istri saya mu'alimat Jogja. Awal saya menikahi istri saya karena fisik, memang iya. Tapi setelah jalan 7 tahun ini kami menikah, yang lebih dari fisik itu adalah attitude, akhlak, budi pekerti. Jadi saya tiap hari udah bukan lagi bicara tentang mandang fisik. Karena perempuan ketika hamil, setelah pasca melahirkan, wah itu bakal berbeda lagi.
Yang awalnya mungkin Anda bisa bilang istriku gitar Spanyol, udah berubah jadi gentong luar biasa. Tapi bukan itu substansinya. Menikah itu tentang tumbuh bersama, meraih surganya Allah bersama-sama. Itu tuh, di situ teman-teman, poinnya tuh di situ. Jadi saya himbau sama teman-teman, nanti lebih cari laki-laki yang akhlak dulu yang mulia sebelum ilmunya. Karena ada jamaah kami juga, dia menikah dengan seorang ustadz, tapi dia cuma punya ilmu, adab, akhlak nggak ada, akhirnya dia kabur meninggalkan istrinya. Sedangkan istrinya dalam keadaan hamil, wala'iyadzubillah, parah. Nikah sama ustadz, saya kan ustadz ya boleh. Tapi saran saya, sebelum dengan ilmu, perhatikan akhlaknya. Perempuan tuh akan lebih butuh laki-laki yang berakhlak daripada laki-laki yang berilmu. Ilmu tuh bisa dikejar bareng-bareng loh. Tapi kalau akhlak susah. Saran saya, teman-teman ukhti muslimah, cari laki-laki akhlaknya dulu, kemudian ilmunya. Ilmu tuh bisa dikejar bareng-bareng. Jangan sampai Anda menikah dengan laki-laki ilmunya baik, akhlaknya nol, lalu kemudian kalian ditelantarkan, dibiarkan begitu saja, habis manis pah dibuang. Allahu Akbar, jangan sampai. Laki-laki ingat, kalian adalah pemimpin, mahkota laki-laki itu adalah ditanggung jawab. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.